saya diisolasi di satu ruangan yang betul-betul cuma saya sendiri, ukurannya 3x7 meter, dan dicek oleh dokter rutin setiap hari 1 kali visit dokter, kemudian sehari mungkin 4-5 kali semuanya dicek ya, suhu tubuh. Saat ini saya ditembak nih, ya, selalu nih sehari mungkin 5 kali dicek terus, tekanan darah, tensi, saturasi oksigen dicek terus, sambil vitamin dan obat-obatan. Jadi awal itu ada gejala sedikit demam, dikasih paracetamol, ada batuk, dikasih obat batuk, ada mual, disuntik obat anti mual, plus vitamin dan plus obat antivirus. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi awal-awal itu sempat dipasang infus di sini untuk dimasukkan obat dan vitamin supaya lebih efektif ke pembuluh darah. Ya. Memang banyak pertanyaan dan spekulasi dari mana saya terpapar. Kita nggak akan pernah bisa dapat jawaban yang pasti. Tetapi sekarang saya agak ragu bahwa saya terpapar di Turki. Kenapa? Ya karena anggota rombongan yang lain itu negatif ya, cuman satu yang positif, dan yang lain itu lebih banyak interaksi dengan staf saya Pak Ara ini gitu. Jadi sehari-hari staf saya yang lain ini intensif dengan Pak Ara yang positif juga sama-sama saya, tapi mereka enggak gitu. Istri saya juga negatif dan semua yang kita temui di sana tidak ada yang positif. Pak Dubes, Pak Konjen, teman-teman PPI, semuanya nggak ada gitu. Jadi saya lihat kecil kemungkinan saya terpapar di Turki. Hanya adalah saya terpapar ketika saya di Indonesia. Mungkin dari orang-orang sekitar saya atau dari hal-hal yang saya sentuh ya selama di Indonesia itu. Nah, kira-kira begitu. Dan memang gejala itu saya rasakan ya hari kedua setelah saya mendarat di Jakarta, di Bogor. Saya datang hari Senin ya itu baru mulai terasa gitu ya. Dan begitu nyatakan positif seperti saya sampaikan tadi ya, Pak Wakil Wali Kota langsung incar. Iya, saya ini pasien positif COVID pertama di Kota Bogor. Jadi bisa dibayangkan nggak mudah bagi tenaga kesehatan untuk menghadapi saya, merawat saya. Jadi awal-awal itu tentu saja tantangannya luar biasa. Mulai dari jemput saya di rumah pakai ambulan, kemudian dibawa ke kamar gitu ya. Tapi saya melihat mereka itu semuanya luar biasa. Siap, sangat sabar, dan yang pasti berani. Jadi mereka kan pakai APD itu lengkap. Mereka itu gantian pakai shift ya. Tapi sekali pakai APD itu kan mereka agak cukup lama. Ya, di ruang antara ruang saya isolasi dan ruang yang lain ada mereka di situ. Jadi mereka masuk, mereka memakai APD di situ. Nah, artinya kalau misalnya mereka harus memantau saya, menyiapkan makanan, mengambil lagi makanan, cek lagi dan lain-lain, ya mereka paling tidak sejam 2 jam ya harus pakai APD lengkap itu. Nah, disitulah saya ngintip aktivitas mereka. Ya, terharu luar biasa, saya menitikkan air mata melihat mereka lagi sholat, mereka duduk mencoba mencuri waktu untuk istirahat, sambil terbayang betapa panasnya di dalam itu. Perlu nggak sih Kang dalam perlu? Tidak ada artinya PSBB ini tanpa sanksi. Nah, karena itu ini kan ada payung hukum di atasnya. Ya, ada Permenkes, ada undang-undang tentang kekarantinaan, dan merujuk kepada sanksi-sanksi pidana dalam KUHP. Jadi ada sanksi denda, ada sanksi kurungan, ada sanksinya di situ. Nah, saya kira sanksi itu harus diberlakukan. Kalau tidak, hanya himbauan saja, ya ini nggak ada giginya. Karena kita tidak ingin wabah ini berjalan panjang. Jadi lebih baik kita tegas sekarang, tapi kita bisa memperpendek wabah ini. Daripada kita tidak tegas, memberikan banyak ruang, kemudian ini akan berjalan lebih lama, kerugiannya akan lebih besar lagi. Oke. Kemudian selain soal sanksi, memang ini perlu integrasi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk juga warga begitu ya, perkantoran, apalagi di luar 8 sektor yang sudah dikecualikan nih Kang. Cukup efektifkah nantinya jikapun ditetapkan
akan diberikan sanksi begitu, Kang? Ya tentunya harus dilihat dulu ya tingkat ke pelanggarannya seperti apa. Mungkin bisa tindak pidana ringan saja, gitu. Tetapi kalau berat ya juga bisa saja. Nah, semua akan tergantung kepada tingkat pelanggarannya menurut saya. Namun yang pasti sekarang ini yang diperlukan adalah koordinasi yang solid antara pemerintah kota, TNI dan kepolisian. Para aparat penegak hukum ini harus sama-sama di lapangan bersama-sama kita. Itu kuncinya saya kira. Kalau pemerintah kota sendiri kan nggak bisa. Harus bersama-sama TNI, bersama-sama Polri, dan didukung juga oleh tokoh-tokoh masyarakat di bawah. Kecamatan, kelurahan, RW, sampai tingkat RT. Saat ini memang penumpukan massa yang masih ekstrim itu ada di stasiun kereta. Nah, kita sudah berkomunikasi dengan PT KAI, dengan Komuter Lines. Sebetulnya pada prinsipnya teman-teman PT KAI itu siap kalau memang harus menutup gitu kan. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah yang menjadi pelanggan itu kan bukan saja orang-orang yang mau mudik, tapi orang-orang yang masih memerlukan itu tidak saja untuk bekerja, tetapi mungkin juga untuk memberikan layanan-layanan penting terkait kesehatan misalnya. Nah, jadi saat ini sebetulnya arahnya ada ke sana. Bagaimana kalau kita tutup saja supaya ada ketegasan, supaya betul-betul efektif PSBB ini. Nah, tapi sekarang kita sedang hitung dulu, sedang dirumuskan dulu, karena Pak Gubernur sampaikan bahwa ini jangan-jangan masih ada tenaga medis yang memerlukan angkutan kereta ini ketika mereka bertugas gitu. Nah, tapi di sisi lain ya sebetulnya kita juga harus melihat ya bahwa ya jangan-jangan tenaga medis ini juga sebetulnya sudah tidak banyak lagi yang pakai kereta, sudah banyak yang diisolasi khusus, tempat-tempat khusus seperti tenaga medis di rumah sakit umum daerah ya sekarang akan tinggal kita siapkan tempat khusus gitu untuk mereka istirahat. Nah seperti itu kira-kira. Tapi prinsipnya arahnya akan ke sana. Ya, tinggal kita antisipasi itu dan memang harus koordinasi dan terintegrasi juga dengan Jakarta. Ya, artinya kalau yang lain-lain nggak ditutup ya mereka masih tetap bekerja, masih tetap ada pembiaran, ya susah juga gitu. Jadi memang harus terintegrasi Jabodetabek bersama-sama pemerintah DKI Jakarta. Terima kasih banyak sekali lagi Kang untuk waktunya. Ya, sampai ketemu lagi. Berpikir positif. Berpikir positif, betul. Nah, menghadapi pandemi corona ini tentu penting untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh karena ini merupakan salah satu kunci melawan pandemi ini. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, teman-teman. Istirahat yang cukup, terus olahraga yang teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan juga kita boleh mengonsumsi suplemen tambahan, ini sebagai proteksi tambahan. Salah satu suplemen yang dapat menjadi pilihan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita dan keluarga adalah Starmuno. Starmuno ini mengandung polinase atau ekstrak triple standardization dari akar Echinacea angustifolia. Nah, ini baik untuk membantu memperbaiki daya tahan tubuh. Starmuno ini juga mengandung black elderberry, merupakan tumbuhan asal Eropa yang memiliki zat aktif flavonoid atau antosianin dan quercetin yang dapat meringankan dan mempercepat durasi penyembuhan gejala infeksi. Ada juga kandungan vitamin C dan zinc picolinate yang teruji meredakan gejala infeksi saluran nafas dengan lebih cepat. Jadi yuk semuanya kita tangkal virus corona dengan meningkatkan imunitas tubuh kita dan keluarga bersama Starmuno.